Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas, tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Sampai kita pada ayat yang ke-260, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Kata Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Allah berfirman, awalam tu'min, apakah engkau belum percaya? Dijawab oleh Ibrahim, qala bala. Beliau berkata, tentu aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi aku ingin lebih tentram lagi hatiku, lebih mantap lagi. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri. Kalau begitu ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik. Lembutkanlah, luluhkanlah kepadamu. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian jadikanlah pada setiap gunung minhunna, dari bagian-bagian burung itu, di setiap satu gunung satu bagian. Thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah, niscaya akan datang kepadamu dengan hidup.
Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah Maha Mulia lagi memiliki hikmah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Masih mendukung atau berkait dengan ayat sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kekuasaannya menghidupkan yang telah mati. Yang kemarin tentang seseorang yang melewati satu kampung yang sudah hancur luluh lantah. Kemudian dia berpikir bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati ini. Ternyata Allah matikan dia 100 tahun. Dan Allah buktikan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan. Keledainya di hadapan matanya. Sehingga dia berkata, sekarang aku percaya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Maka sekarang Allah kisahkan tentang Ibrahim alaihi salam. Idh qala, ketika berkata, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Maka kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, hadza fihi aidan a'zamu dalalatin hissiyatin ala qudratillah. Di sini juga sebesar-besar tanda, sebesar-besar dalil, sebesar-besar bukti yang hissiyah, yang nyata di depan panca indera kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala wa ihya'il mauta, dan bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati lil ba'thi wal jaza, untuk kebangkitan nanti dan balasan. Artinya betapa mudahnya bagi Allah untuk membangkit manusia nanti seluruhnya di hari kebangkitan. Fa akhbara ta'ala an khalilihi Ibrahim. Maka Allah kabarkan tentang khalilnya, kekasihnya Ibrahim alaihi salam. Annahu sa'alahu an yuriyahu bi basarihi kaifa yuhyil mauta. Ibrahim meminta kepada Allah agar memperlihatkan di hadapan pandangan matanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Li'annahu qad tayaqqana dzalika bi khabarillah. Karena Ibrahim sudah percaya, sudah yakin tentang berita dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu ahabba an yushahidahu iyanan. Tetapi beliau alaihi salam ingin melihatnya secara langsung, iyanan, dengan mata kepalanya. Liyasul bihi martabata ainal yaqin, agar mencapai derajat ainal yaqin. Falihada qala Allah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkata, awalam tu'min, apakah engkau belum percaya? Dijawab, bala. Walakin liyatma'inna qalbi. Dijawab, tentu aku percaya, aku beriman, tetapi aku ingin lebih tentram lagi, ingin meningkatkan keyakinannya dari ilmal yaqin kepada ainal yaqin. Ilmal yaqin, tahu dengan ilmu yang meyakinkan, dengan hujjah, dengan dalil, dengan ayat dan hadis. Ini ilmal yaqin. Tapi beliau ingin ainal yaqin, yakni melihat sendiri. Qala, dikatakan kepadanya, awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Wa dzalika annahu bitawarudil adillatil yaqiniyah, bahwa dengan adanya dalil-dalil yang meyakinkan, mimma yazdadu bihil iman wa yukmil bihil iqan, bahwasanya akan lebih menambah keimanan dan lebih menyempurnakan keyakinan. Wa yas'a fi nailihi awalau irfan. Khana bin a'azakumullah, awalu al-irfan, ingin menaikkan pengetahuan. Irfan dari ma'rifah. Faqala lahu rabbuh, maka Rabbnya berkata kepadanya, khudh arba'atan minat tayri
fasurhunna ilaik. Ambillah 4 ekor burung dan kemudian surhunna ilaika. Ditafsirkan oleh Syekh Sa'di dengan kalimat dhammahunna, jinakkanlah padamu, bimar aminka, atau dikumpulkan di hadapanmu, bukan dijinakkan, dikumpulkan di hadapanmu, bimar aminka, dengan di dalam pandangan matamu, musyahadatan wa ala yadaika, di hadapanmu, kumpulkan 4 ekor burung, kamu tahu semua. Ini makna surhunna. Tafsir yang lainnya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, awsaqhunna, ikatlah ke-4 ekor burung itu, mana surhunna. Wadbahhunna, dan sembelihlah mereka. Di dalam tafsir yang lain dari Ibnu Abbas, Ikrimah, wa Sa'id bin Jubair, wa Abu Malik, wa Abu Aswad ad-Du'ali menyatakan surhunna ay qatta'hunna, potong-potonglah dia. Ikhwani fillah, azza di sinilah beberapa ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah mengambil celah. Maknanya kan bisa bermakna melembutkan, bisa bermakna menjinakkan, bisa bermakna menghaluskan dengan dicincang-cincang. Mungkin, kata mereka, mungkin maksudnya dijinakkan, kemudian diletakkan di gunung-gunung, kemudian dipanggil. Karena sudah jinak. Maka mereka terbang, mendekat. Begitulah Allah menghidupkan yang telah mati. Cukup dipanggil saja, datang. Ini Mu'tazilah menafsirkan seperti itu karena mereka ingin masuk akal. Jadi burung dijinakkan saja, kemudian dipanggil. Ini tidak ada dalalah hissiyah, tidak ada. Kalau burung dipanggil, kita sudah sering lihat mereka memanggil hewan peliharaannya dan datang. Apa itu menghidupkan yang telah mati? Tidak. Tetapi inilah kehebatan Al-Quran, memiliki makna menjinakkan dan memiliki makna taqti'. Sebagaimana tafsir Ibnu Abbas tadi radhiyallahu taala anhu, dan juga disebutkan selain Ibnu Abbas, disebutkan oleh Ikrimah, oleh Sa'id bin Jubair, oleh Abu Malik, wa Abu Aswad ad-Du'ali, dan juga Wahab ibn Munabbih, wal Hasan, was Suddi, rahimahumullah. Semua menyatakan fasurhunna ilaik ay qatta'hunna. Ini potong-potong dia, cincang dia. 4 ekor burung tadi. Wa arba'atan min at-tayr. Adapun burungnya, burung apa? Ada perbedaan para ulama, tetapi tidak penting. Mengapa tidak penting? Ya burung apa saja. Kalau kemudian setelah dijinakkan, dicincang, kemudian dilemparkan atau diletakkan di gunung-gunung, kemudian dipanggil hidup kembali, cukup sebagai bukti ihya al-mauta. Burung apapun. Walaupun di sini banyak sekali pendapat-pendapatnya. Ada yang menyatakan burung merak, ada yang menyatakan hamamah, burung merpati, ada yang menyatakan dik, bahkan ayam hutan yang bisa terbang. Ada pula yang menyatakan taus, bahkan ada ghurab, burung gagak. Ini semua wallahu ta'ala alam, tidak dalam artian tidak merubah hikmah, tidak merubah faedah. Faedahnya tetap dalalah hissiyah, bahkan a'zamu dalalah hissiyah. Burung apapun kalau sudah dicincang kemudian dipanggil hidup kembali, itu sudah cukup sebagai dalalah hissiyah. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Katsir, sedikit keluar dari tafsir beliau, dari tafsir Sa'di rahimahullah, bahwa makna surhunna, ikatlah, potong-potonglah, dan kemudian ambil dari semua yang sudah dicincang tadi, ambil 4 bagian atau dibagi 4 bagian. Setiap gunung 1 bagian, sudah bercampur-campur. Bahkan diriwayatkan wanat firishahunna, dicabut bulu-bulunya, bukan hanya dicincang,
Dicabut bulu-bulunya, kemudian dicincang, kemudian mazzaqaha wa khallata ba'daha ba'dha, kemudian dicampur 4 burung tadi, bagian-bagian yang setelah dicincang dicampur. Thumma jazza'ahunna ajza'a, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian diletakkan di setiap gunung 1 bagian. Dan kemudian dipanggil. Ya'tinaka sa'ya. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, atau radhiyallahu taala anhuma, beliau dan bapaknya, wa akhadha ru'usahunna bi yadihi thumma amarahu Allah azza wa jalla an yad'uhunna. Setelah ditaruh di gunung-gunung, bahkan Ibnu Abbas meriwayatkan kepalanya dicabut, dipegang di tangan. Ketika dipanggil, semua bagian-bagian tadi mendekat, yang dari tanah, bulu-bulunya, darahnya, dagingnya, setiap bagian yang kecil yang sudah hancur berkumpul semua, nempel di burung tadi atau di kepala burung tadi sampai terbentuk burung kembali dan kemudian hidup. Demikian salah satu tafsir. Sebagian yang lain atau tafsir yang lain bahwa semua yang tersisa di tempat dia, bulu-bulunya yang berserakan, terbang ke gunung-gunung tadi, berkumpul di sana, kemudian datang dengan terbang. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan ini a'zamu dalalatin hissiyatin ala qudratillah wa ala ihya'illah lil mauta. Ini sebesar-besar bukti kekuasaan Allah, bukti dalalah hissiyah, bukti yang nyata di hadapan mata Ibrahim alaihissalam bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Qala Syekh Sa'di selanjutnya, thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian jadikan di setiap gunung dari 4 burung tadi bagian-bagiannya juz'a. Disinilah Syekh Sa'di menyatakan bahwa disinilah makna dihancurkannya burung tadi. Tadi dikatakan dhammahunna, mana surhunna, hanya didekatkan saja, dikumpulkan di hadapan pandangannya, atau bisa bermakna dilulutkan, dinurutkan. Baik. Tetapi beliau pun tidak mengingkari adanya taqti', tidak mengingkari adanya cincangan. Mengapa? Karena beliau melihat dari sisi lain, dari kalimat berikutnya, thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kalau saja tidak hancur, kalau saja tidak ada taqti', tidak akan disebut juz. Tidak akan disebut juz'a. Maka kata Syekh Sa'di, ay mazziqhunna, maknanya robek-robeklah dia. Mazziq, dirobek-robek. Ikhlat ajza'ahunna, dan campurkan. Setelah dipotong-potong, campur jadi satu. 4 burung tadi. Ba'duha bi ba'd. Waj'al ala kulli jabalin, dan jadikan di setiap gunung, ay minal jibal allati fil qurbi minhu juz'a. Setiap satu bukit diletakkan 1 bagian. Kalau saja tidak ada taqti', tidak dipotong-potong, tidak dicincang, tidak disebut juz. Alhamdulillah. Akan disebut dengan seekor burung. Bahasa Arabnya seekor apa, Ustaz? Ya disebut burung saja dengan mufrad. Hummajalhunna ala kulli jabalin tayra. Akan diletakkan di setiap gunung seekor burung. Tayran. Itu seekor burung. Kalau tuyur baru sekian burung. Demikian. Tapi kalau juz, tidak pernah-pernahnya seekor binatang disebut dengan juz, kecuali kalau sudah dipotong-potong. Kambing 1 tidak disebut juz. Tetapi ketika dipotong-potong, hajjuz'an minhu, berikan kepadaku sebagiannya, itu juz. Baik. Sehingga beliau berkata, ay mazziqhunna ikhlat ajza'ahunna, yakni potong-potonglah dan kemudian campurlah dan kemudian ambillah masing-masing bagian di gunung-gunung. Thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya, kemudian panggillah, niscaya mereka akan datang kepadamu dalam keadaan hidup. Ay tahsul lahunna hayatan kamilah, yakni akan terjadi padanya kehidupan yang sempurna.
Ya, ini akan betul-betul berkumpul semua bagian-bagiannya. Bahkan darah yang tercecernya akan menyatu kembali. Qala rahimahullah. Tahsul lahunna hayatan kamilah, terjadi kehidupan yang sempurna. Wa yatinaka fi hadhihi alquwwah wa sur'ah, dan datang kepadamu dengan terbang sehat kuat, dengan cepat, sur'atut tayran, dengan terbang yang cepat. Fafala Ibrahim alaihi salam dzalik, maka Ibrahim pun melakukannya. Dan yang paling memungkinkan untuk seperti ini adalah burung merpati. Itu saja. Adapun kepastian bahwa itu burung merpati, wallahu taala a'lam. Tetapi yang bisa dijinakkan seperti itu dan dipanggil adalah burung merpati. Wa hasala lahu ma arada wa hadha min malakutis samawati wal ard, dan terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Ibrahim, Allah berikan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Alladzi arahu Allahu iyyahu, yang Allah perlihatkan kekuasaannya kepada Ibrahim. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Kata Allah, demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard. Malakut, kerajaan langit dan bumi. Waliyakuna minal muqinin, agar menjadi orang-orang yang yakin. Ya, ini bertambah keyakinannya, karena sebelumnya pun yakin. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Setelah itu Ibrahim berkata, wa'alam, setelah itu Allah berfirman, wa'alam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah Maha memiliki hikmah dan juga Maha memiliki izzah, kemuliaan dan ketinggian. Aitu quwwatin 'azimah. Yani Allah memiliki kekuatan yang agung yang menundukkan langit-langit dan makhluk-makhluk seluruhnya. Falam yasta'si alaihi syai', yang enggak akan ada yang menentangnya, enggak akan ada yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Bal hiya munqadatun li'izzatihi, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya tunduk kepada izzahnya, tunduk pada kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadi'atun li jalalih, semuanya tunduk dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dzalika fa'af'aluhu ta'ala tabi'atan li hikmatih, tetapi bersama dengan itu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ngikut hikmahnya. La yaf'al syai'an 'abatha, Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, hebatnya Al-Quran. Allah selalu iringkan sifatnya dengan sifat lainnya untuk melengkapi dan menyempurnakan, sehingga mereka yang memahami satu sifat dengan keliru, maka dia akan terbantah dengan sifat berikutnya. Izzah, kemuliaan, ketinggian, kekuasaan. Kalau dia bisa berbuat apapun, apa yang terkesan? Hah? Barakallahu fikum. Bebas berbuat semena-mena. Bebas, karena dia berkuasa. Penuh, mutlak. Ingat, Allah Maha Kuasa, tapi Allah Maha Hikmah. Maka Allah tidak melakukan kecuali dengan keadilan. Allah tidak melakukan kecuali dengan hikmah. Paham? Kenapa ayat Aziz diiringi ayat Hakim? Azizun Hakim. Allah Maha Izzah. Semua tunduk pada Allah. Semua di bawah kekuasaan Allah. Semua diatur oleh Allah. Allah bisa berbuat apapun pada miliknya. Tapi ingat, Allah Maha memiliki hikmah. Tidak menciptakan kecuali karena hikmah. Tidak menakdirkan kecuali dengan hikmah. Tidak menentukan kecuali dengan adil. Subhanahu wa ta'ala. Qala, dikatakan barakallahu fikum dalam sebuah hadis yang sahih. Akhrajahu Muslim. Dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu ahaqqu bisyakk min Ibrahim idh qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Hakadha rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, kita lebih pantas dengan syak daripada Ibrahim ketika berkata kepada Rabbnya, arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Qala awalam tu'min, apakah engkau belum percaya? Qala bala, tentu aku percaya, walakin liyatma'inna qalbi. Barakallahu fikum. Maknanya jangan kalian merasa kalian lebih percaya dari Ibrahim atau lebih yakin dari Ibrahim sehingga mempertanyakan kenapa kok Ibrahim belum percaya, masih minta bukti. Hati-hati. Kata Rasulullah SAW, kita lebih pantas untuk syak daripada Ibrahim. Para ulama menjawab iskal ini dengan beberapa jawaban. Di antaranya itu, ada beberapa jawaban. Di antaranya jawaban bukan syak bermakna keraguan, tidak. Ibrahim tidak punya keraguan, Rasulullah tidak punya keraguan. Sebagaimana orang-orang beriman pula yakin tidak punya keraguan. Tetapi bukankah iman itu berbeda-beda? Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bukankah iman wa iman berbeda-beda? Sebagaimana katakan liyazdadu imanan ma'a imanim, agar bertambah imannya dengan iman yang ada pada mereka. Punya iman, yakin, tapi ingin lebih yakin lagi. Bahkan Musa alaihi salam menginginkan untuk melihat, tapi Allah katakan undur ilal jabali, lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, fasawfa tarani, engkau bisa melihat aku. Tetapi kalau gunung itu tidak tetap di tempatnya, maka berarti engkau tidak bisa melihat aku. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Musa melihat ke gunung itu dan Allah menampakkan ke gunung itu hancur luluh. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa tersungkur tidak sadarkan diri. Maka Musa diminta oleh Bani Israel, kalau gitu kami ingin dengar suaranya saja. Bikin dengar suaranya saja. Itu semua barakallahu fikum upaya pengen tambah yakin. Sehingga Masya Allah, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berbicara dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As, berdiskusi. Kata Ibn Abbas, menurut engkau, wahai Abdullah ibn Amr ibn al-As, mana ayat dalam Al-Quran yang arja, yang lebih memberikan harapan terbesar buat umat ini? Mana ayat yang paling memberikan harapan terbesar bagi umat ini? Kata Abdullah bin Amr bin As, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang berbunyi, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Kata Amr bin As, ayat ini yang menyatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa, aku akan mengampuni seluruh dosa. Memberikan apa? Harapan. Kata Abdullah bin Abbas, kalau engkau menganggap itu yang paling memberikan harapan bagi umat, kalau aku, ini kalau pendapatku, yang paling memberikan harapan kepada umat adalah ayat yang berbunyi, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Di mana sisi harapannya? Disinilah Ibn Abbas memiliki keistimewaan, kejelian dalam memandang ayat. Bahwa ayat tadi menurut beliau memiliki arja, memiliki sesuatu yang bagi umat ini memiliki harapan lebih.
Artinya barakallahu fikum, iman dengan global saya percaya udah cukup. Masya Allah. Tidak harus sampai ainal yakin atau dia punya iman sebiji dzarrah diterima. Diterima. Ini barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan Ibnu Abbas, ini menurutku arja, lebih memiliki roja, lebih memberikan pada kita harapan. Mudah-mudahan diterima iman kita. Yang tadi dikatakan dalam hadis Sahih Muslim, kita kalau mau bicara tentang masalah syak, kita lebih syak dari Ibrahim. Bukan syak yang sampai kufur, bukan. Tetapi masih butuh lebih yakin lagi. Butuh lebih yakin lagi. Butuh lebih yakin lagi. Kita semua ini mempelajari ayat demi ayat, hadis demi hadis. Untuk apa? Liyazdadu imanan. Untuk mempertambah keimanan. Tidak beda dengan Ibrahim alaihissalam yang mengatakan arini tuhil mauta. Ingin lebih yakin lagi. Ingin lebih mendapatkan keimanan derajat yang paling tinggi. Apa itu? Ainal yaqin. Barakallahu fikum. Ini kata Ibn Abbas sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Walaupun bukan Bukhari dan Muslim, tetapi dikatakan sahihul isnad walam yukhrijahu. Demikian kata Ibnu Katsir rahimahullah, kisah tentang Abdullah bin Abbas dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Intaha barakallahu fikum. Kalau kita masuk ke dalam ayat berikutnya, khawatir kepanjangan. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka